Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, semoga semua sehat dan semangat ya. Mari kita awali kegiatan ini. Pertama-tama kita akan berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Oke, sebelum kita mulai, mari kita saling mengenal terlebih dahulu. Sebutkan nama dan hobi. Saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Afifa. Saya merupakan mahasiswa dari program studi bimbingan konseling. Di sini saya akan melakukan sedikit memberikan materi, yaitu bimbingan kelompok. Hobi saya suka main gitar, main game, dan bernyanyi. Dan mungkin akan dilanjutkan dari sini nama dan hobinya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Rasi. Hobi saya itu main basket sama main game. Perkenalkan, nama saya Afgani. Hobi saya main tenis. Perkenalkan, nama saya hobi saya Perkenalkan, nama saya Mike, hobi saya main volley. Oh ya, oke. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dan tujuan bimbingan kelompok ini. Nah, teman-teman, bimbingan kelompok adalah kegiatan di mana kita berkumpul, berdiskusi, dan membahas tentang meningkatkan motivasi dan minat belajar. Kegiatan ini bertujuan supaya kita bisa menumbuhkan semangat belajar dan menumbuhkan minat kita dalam belajar. Nah, jadi topik kita hari ini adalah menemukan motivasi dan minat belajar. Dalam kegiatan ini ada peran masing-masing. Tugas saya sebagai pemimpin kelompok adalah memandu jalannya kegiatan ini, menjaga agar diskusi tetap fokus, mendengarkan setiap pendapat, serta membantu teman-teman menemukan solusi. Nah, tugas kalian sebagai anggota kelompok adalah aktif berbicara, mendengarkan teman dengan baik, tidak mendorong pembicaraan, tidak memotong pembicaraan, dan saling menghargai dan berusaha mengambil manfaat dari kegiatan ini. Aturan dasar kegiatan ini supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar ada aturan yang perlu kita sepakati. Yang pertama, apapun yang dibicarakan di sini hanya untuk kita, tidak boleh disebarkan dari dari luar kelompok. Nah, yang kedua, keikutsertaan dalam kegiatan ini itu harus sukarela, jadi tidak ada yang dipaksakan. Nah, yang ketiga, mari kita berusaha untuk terbuka dan jujur ketika berbicara tentang pengalaman atau perasaan kita. Nah, yang keempat, kita tetap menjaga norma yang berlaku. Artinya berbicara dengan sopan, saling menghargai, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Sekarang saya ingin bertanya, apakah teman-teman semua sudah siap mengikuti kegiatan ini sampai selesai? Ya, Kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan tentang aturan-aturannya, tentang apa yang harus kita lakukan. Tiada? Oke, kalau begitu saya ulangi lagi ya. Tugas kita itu tugas saya itu memandu kegiatan, dan tugas kalian itu mendengarkan, berbicara dengan aktif. Kalau ada yang tidak tahu, ditanyakan saja, begitu ya. Nah, dan ingat, pembicaraan kita di sini hanya untuk kita di sini, tidak boleh disebarkan di luar kelompok, gitu. Mungkin sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita melakukan ice breaking dulu. Ada yang tahu ice breaking? Tahu apa itu ice breaking? Apa? uji kefokusan. Iya, bisa juga, cuma itu lebih ke games begitu ya. Nah, betul. Games di sini itu saya ada games namanya apa ya? Tunggu salah dulu, apa ya namanya? Namanya itu sikut, sikat. Ada yang tahu? Itu. Nah,
jadi saya ada sesuatu nanti kalian harus sikat itu. Kalau sikunya. Siku. Kan di sini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kita sikat ini. Kita siapa yang barusan dulu. Jadi kayak berebutan. Bergerak. Ini karena satu orang tidak ada, main dan saya mau. Ayo, kita mau di ujung. Oh, yang ini. Siapa yang cepat ambil dia yang dapat. Berdiri aja mas. Iya berdiri. Apa tadi? Bagaimana? Kau tahu kan? Siku. Siku? Tidak, sikat. Sikut, sikat. Siku. Iya. Bisa tetap ambil. Siku. Sikat. Langsung kayak begini. Sikut, sikat. Tapi kalau saya bilang, siku jangan disikat. Kalau sedang sikat, jangan disikat. Paham kan? Kalau sudah dibilang sikat, Baru diambil. Kalau disikat baru diambil kan? jangan dulu Sekian disikat. Kalau berarti kalau dibilang siku kayak siku ini. betul. Ya bilang sikut. Siku. Kalau sikat langsung. Sikat. Oke. Siapa yang cepat ya? Kalau siapa yang cepat dia yang dapat. Saya tes dulu. Sikut. Eh, Sikat. Oke, ulang. Ini yang main yang betul, fokus. Siku. Fokus. Sikut. Sikat. Oke. Siapa tadi yang dapat? Tetap dikasih. Nih, siapa tadi yang tidak dapat? kasih Bu. Dadah. Oke, karena semua sudah semangat, mungkin kita langsung ke tahap kerja, yaitu memberikan pembelajaran. Nah kan topiknya tadi mencari motivasi dan meningkatkan motivasi dan minat belajar. Saya bertanya dulu, apa itu motivasi? Apa itu motivasi belajar? Seperti kayak penyemangat buat belajar begitu. Ya ada lagi? Atau minat belajar, ada yang tahu minat belajar? Minat belajar. Meningkatkan keinginan untuk belajar. Ya, oke, betul. Dari yang menjawab ini siapa namanya tadi? Ignatius. Nah, itu betul. Nah, motivasi belajar itu dorongan dari dalam diri sendiri. Bagaimana kita mau belajar, sedangkan minat belajar itu sesuatu yang kita sukai, begitu ya. Misalnya dalam pelajaran tertentu. Sedangkan mengapa? Oh ya. Jadi semua sudah tahu kan apa itu motivasi dan minat belajar? Coba yang lain bisa jawab apa itu tadi yang saya jelaskan? Jadi motivasi belajar itu dorongan. Nah, itu betul. Jadi kemauan sendiri. Kalau minat belajar? Iya. Keinginan mencari ilmu gitu. Iya, itu minat belajar itu kita menyukai sesuatu dari pembelajaran gitu. Nah, mengapa sih motivasi dan minat belajar itu penting? Ayo, siapa yang mau menjawab mengapa? Mengapa itu penting? Kan kita sebagai siswa kan pasti wajib belajar kan? Jadi kenapa itu penting motivasi? Supaya kalau kedepannya kita mau kayak kejar cita-cita, Benar. itu kita kayak sudah ada bekal belajar gitu ya. Jadi tidak kaget lagi dengan kedepannya bagaimana. Sudah ada persiapan. Iya betul. Ada yang tahu dampak-dampaknya kalau tidak memiliki motivasi? Misalnya kita sekolah kan, terus kita tidak punya motivasi, apa yang terjadi dengan dirimu? Jadi Betul. Terus, betul. Nah, jadi teman-teman, kalau kita tidak memiliki motivasi dalam belajar, kita kayak sekolah itu terpaksa dan karena kita disuruh cari ilmu dengan terpaksa, bukan dari keinginan diri sendiri, begitu. Baru juga kalau kita belajar tanpa motivasi itu kita akan kayak cepat bosan, mudah menyerah, tidak ada tujuan yang jelas begitu. Kita ini buat apa belajar, ya kan? Nah,
Tapi kalau kita punya alasan yang kuat, misalnya ingin lulus dengan cepat, ingin membanggakan orang tua, ingin juara satu, itu kan sangat bagus untuk diri kita, ya kan? Yang dapat apa ya? Yang baiknya juga kan diri kita sendiri, begitu, bukan orang lain, gitu. Yang selanjutnya itu cara meningkatkan motivasi dan minat belajar. Ada yang tahu caranya? Kan kita sudah membahas tentang motivasi dan minat belajar. Nah, caranya itu bagaimana? Ya? Konsisten, iya boleh. Yang lain? Tentunya kita memiliki tujuan. Tujuan. Untuk mendapatkan minat belajar. Iya, betul masuk akal, sangat iya. Ada lagi? Mau jawab? Apa mungkin supaya semangat begitu kita mau belajar? Atau di sini yang malas-malas belajar? Atau kalian ada menyukai sesuatu mata pelajaran atau satu? Pasti ada yang kalian benci juga kan? Ada. Nah, kalau yang misalnya yang kalian benci itu bagaimana cara kalian mengatasinya? Bagaimana? Apakah kalian tetap ikuti saja? Oh, ikuti saja. Ikuti dia. Wajar biasa. Tapi kalau nilainya bagaimana? Nah, itu lagi yang harus ditingkatkan motivasinya supaya semuanya setara dan nilainya bagus semua, kan begitu. Nah, jadi karena sama seperti menjawab, saya jelaskan caranya. Caranya itu menetapkan tujuan yang jelas seperti yang dibilang tadi. Kita mau jadi apa kan? Cita-cita kita mau jadi apa? Jadi kita harus memikirkan memang secara matang sejak sekarang. Kalau bukan sejak sekarang, kapan lagi? Kita harus pikirkan cita-cita aku pengen jadi guru misal. Oh ya, harus rajin belajar. Jadi begitu. Jadi harus termotivasi juga. Nah, yang kedua itu buat jadwal belajar yang ringan tapi konsisten. Siapa yang malas belajar? Jujur ya, kita di sini kan harus terbuka, ya. Ya, saya juga sih sekarang malas belajar sih. Cuman ya, mau diapa kan kita punya cita-cita, jadi harus dikejar gitu ya. Kalau tidak kita nanti orang tua sedih kan. Nah, jadi kita harus mengatur jadwal belajar. Misalnya kalian itu malas belajar. Misalnya kalian belajar 1 jam, istirahatlah 15 menit ya apa-apa. Tapi lanjut lagi, kan namanya konsisten, harus konsisten. Harus dipaksa memang. Walaupun memang kadang diri ini malas belajar, tapi istirahat juga bisa tiap apa. Atau kalian dengan cara mendengarkan musik mungkin. Bagaimana sih kalian caranya kalian biar fokus belajar itu bagaimana? Kan itu keinginan diri sendiri, bagaimana? Dengan makan. Mendengar musik. Makan. Nah, bisa. Oh, sambil makan sambil belajar. Atau ada yang suka dengar apa? Misalnya tuh kayak bicara direkam begitu, habis itu didengarkan sudah itu materi-materinya. Ada yang suka teknik begitu? Jarang ya ada yang suka pakai teknik. Lebih suka membaca kayaknya ini. Oh, mendengar. Oh, ya, suka mendengarkan musik. Oke, yang selanjutnya itu apa ini? Belajar dengan cara yang menyenangkan. Oh ya, sudah yang tadi kita bahas ya. Menggunakan musik ringan atau kalian menulis menggunakan warna-warni, catatan yang warna-warni. Ada yang suka gitu, cewek-cewek suka itu. Ya, dikasih cantik. Supaya indah dilihat begitu ya. Jadi kayak termotivasi lagi belajar. Saya suka lihat tulisan. Iya betul. Saya juga biasa begitu. Saya gambar-gambar di ujung-ujung. Habis itu tadi itu memberikan penghargaan untuk diri sendiri. Setelah belajar 1 jam, istirahat sedikit. Habis itu lanjut lagi. Tapi jangan ke distract. Ada biasa orang belajar, istirahat, malah keterusan main game, main HP. Ada yang begitu. Kalau saya sih Betul. Apalagi ada notif masuk. Ke distract, tidak fokus belajar. Apalagi yang punya pacar, sudah sangat terganggu itu belajarnya. Asal bisa boleh pacaran, tapi harus diatur waktunya. Yang mana penting dulu. Kalau saya masih belajar dulu, jadi disingkirkan dulu yang tidak penting gitu. Oke, sekarang saya ingin kalian bercerita kapan terakhir kali kalian merasa semangat sekali untuk belajar. Kapan kalian semangat sekali rasanya kayak saya mau belajar, pulang ini saya belajar. Habis itu saya pulang langsung kerjakan tugas. SMP. Wow, sudah lama sekali. sekarang saya
Wah, kelas 10 ini. Oh, sekarang kelas 12 sih? 11. Oh, 11. Oh, pas setahun yang lalu. Kenapa tuh? Saya pengen tanya, kenapa pengen semangat belajar saat itu? Waktu itu apa yang terjadi? Oh, oh iya. Masya Allah. Jadi, berarti kayak merasa saya harus lebih baik lagi. Ini kenapa? Karena begitu. SMP kan katanya. Kenapa semangat sekali belajar pas SMP? Apa ya? Apakah suka gurunya? Saya termotivasi teman belajar semua kayak pada pelajaran semua. Jadi saya pengen jadi kayak orang. Kayak apa ya? Sama-sama anu ya, mendapat juara. Iya. Ini laki-lakinya lagi nih, cuma diam-diam ini. Pas kelas 10 juga. Kelas 10 kemarin. Iya, karena pas Pelajaran apa itu kamu sangat suka? ya Sangat suka belajar. Pelajaran apa itu? kalau saya geografi Oh, geografi bukannya menggambar bukan? Siapa? Geografi kayak ada menggambar, ada tentang struktur bumi. Oh iya, flora geografi. dan fauna. Oh, sukanya yang begitu. Baru enaknya mengajarnya itu dikasih lihat gambar. Oh, lebih suka visual. Gurunya bagus. Gurunya. Baru kita Itu juga yang buat kita semangat. Terkadang gurunya. Betul. Kalau misalnya gurunya kayak cuma ceramah terus, kita bosan kan? kadang ada guru yang bawa aura negatif. Yang kayak kerjaan begini. Kalau aku murun tidak potong rambut. Betul itu. Datang langsung bawa Apalagi jadi bawaannya kayak malas, cuma emosi. taruh tugas, kasih tugas. Ya lah, sering kamu dikasih begitu. Biologi. Yang cuma Oh, berarti saya bisa simpulkan ini kayak kalian itu suka belajar karena gurunya. Ya, sesuai dari guru. Oh, iya. Ya sih, betul juga. Saya juga dosenku kalau ada yang bikin jengkel saya malas masuk. Bawa aura negatif. Iya, betul. Jadi kita kayak apa sih? Kadang bodo amat deh. Iya kan, baru tidak mau juga mendengarkan, cuma dia bantah-bantah kan. Ini menghayal. Siapa nama panggilannya? Apa kamu panggil? Afgan. Wih, Afgan penyanyi. Ibu, bagian dia karena ada. Kapan terakhir suka belajar? Hah? Kapan terakhir? Atau tidak pernah semangat? Masih semangat saya. Sekarang? Apa kenapa? Suka rajin ke sekolah juga? Atau biasa jarang masuk? Masuk terus? Jarang-jarang. Siapa yang jarang masuk sekolah di sini? Felicia. Biasa kan ada yang setiap hari. Biasa kan ada yang sakit, tapi ada yang rajin, betul-betul rutin sekolah. Kita rajin. Tapi kalau satu kali minta izin berarti betul sakit. Asal jangan bohong-bohong. Ya ampun. Kan tadi kalian sudah menceritakan kan semuanya kan? Semua nggak cerita tadi? Ini belum ya? Kapan? Nah, tidak dengar. Dia belum. Sudah saya bilang belum ada. Dia tidak ada kayaknya. Terakhir sama. Kapan? Waktu SMP kayaknya. SMP juga. Kira-kira kenapa? Kalau di SMP saya rasa lebih terbuka dan kondisinya kayak dari sekolahnya juga. Semenjak SMA di sini kayak bawaannya juga kayak Iya. macam banyak yang kurang. Kalau di SMP kan terpenuhi. Oh, begitu ya. Jam Berarti sekolah ini sudah banyak fasilitas-fasilitasnya yang karena bagus. kan kalau SMP lalu kenapa? teman dengan siapa saja, dan kalau SMA sekarang saya lihat berteman itu mesti ada uang, harus cantik, begini lah. Oh, berarti di sini semuanya tidak memilih-milih teman, tidak kan? Tidak sih, cuman kayak gimana ya dijelaskan. Kenapa? Apa yang kamu rasakan? Burik sedikit saya kau kayak dibilang dia tahu jaga diri lah. Iya kah? Pembulian itu? Bukan? Iya sih, tapi Kayak disindir-sindir begitu. Tidak ada murid yang bodoh kan di kelas kami ada yang pintar
dia pintar sekali. Jadi gurunya ini cuma kasih kesempatan ke murid yang satu Yang lebih pintar. dia lebih dorong aja yang pintar terus yang menjawab begitu. Iya. Gurunya cuma kasih kesempatan. Semua itu. Iya, dia lebih. Kenapa tidak semuanya saja? Kayak misalnya kita tidak bisa baca tuh, dia bilang, Dia lemparkan ke yang bisa. iya, masa dia bisa kok kamu tidak bisa. Jadi kayak minta tadi Itu menurutku sih gurunya kurang peka terhadap siswanya. Seharusnya itu guru itu kasih motivasi lah, kan semangat belajar kayak ini dia bisa loh. Jadi kita tuh harus bisa juga seperti dia, karena dia ini bagus kan akademiknya, nilainya bagus. Maksudnya dengan kata-kata yang lebih halus lagi kan. Kalau misalnya dia kayak semua cuma begitu bicara kayak tapi ada juga guru yang kasih kata-kata motivasi. Tapi Itu kayak dikatakan kayak dijatuhkan lagi. bukan lagi. Oh, kayak dia bilang kami ini tadi. Foto sandal HP. Bagaimana contohnya dibilang? Guys, jangan. Jangan sebut merek. Kalau ini tetap di kamera dulu. Atau kita mau konseling kelompok. Jadi konseling kelompok jadinya. Kita ini bimbingan kelompok, jadi cuma memberi materi. Ada sih konseling kelompok itu lebih dalam lagi pembicaraannya sebenarnya. Jadi karena ini cuma bimbingan kelompok, bisa hanya ingin memberikan saran saja. Kalau misalnya ada guru seperti itu, kalau kalian merasa terganggu, mending kalian bicarakan ke guru BK-nya sih. Kalau misalnya sudah sangat-sangat membuat kalian down. Tapi kalau misalnya kalian masih santai-santai saja, tidak Kita kadang bodoh amat, tapi habis dia itu kita action. kalian tidak pikirkan kan? Tidak kan? Ya, ada biasa begitu. Oknum guru itu ada yang begitu. Jadi ya, kita bersekolah, cari pelajaran juga. Kalau kita jadi guru jangan seperti itu. Di sini pertanyaan, kapan kalian merasa paling malas belajar? Saya rasa semuanya malas belajar karena gurunya kan. Jadi sudah tidak perlu lagi diceritakan. Oke, ternyata banyak hal yang mempengaruhi semangat belajar kalian. Dari lingkungan yang tidak mendukung, guru-gurunya, oknumnya yang kurang mendukung dalam pembelajaran juga itu termasuk malasnya kita termotivasi untuk belajar. Jadi kesimpulannya seperti itu. Atau di sini dukungan teman dan keluarga juga mempengaruhi. Misalnya tuh teman dan keluarga mempengaruhi kalian itu untuk mempengaruhi juga. Pengaruh sekali. Apalagi kalau kita Lagi fokus belajar, Teman baganggu. bicara begitu. Iya sering kayak tidak ada dorongan support begitu. betul. Karena bagaimana ya, kita itu juga mau bagaimana kita mau dalam dirinya kita, tapi kalau lingkungannya kita tidak mendukung, percuma. Iya. Didukung cuma dia masih dibandingkan lah ya. Iya kan? Coba lihat dia sana. Coba lihat saudaramu. Coba contoh dia sana, so jadi model. Ini bukan. Jadi kayak bikin kita bukannya makin termotivasi, terdukung, malah down begitu, malah kayak ya iya betul. Nah, sebenarnya aja curhat ya. Tidak apa-apa, kan kita bercerita ini kan cuma ada di sini saja. Kalau keluar dari kelompok so tidak kita bahas juga. Ini adakah main-main yang merasakan kamu tidak belajar karena support orang tua? Kalau itu tidak terjadi, Bat- ada pengaruh. Berarti di sini keluarganya mensupport sebenarnya, semuanya mensupport. Merasa itu Tidak juga. Atau ada tekanan dari keluarga, biasanya kamu harus juara satu. Ada kan biasa begitu orang tuanya. Ada biasa seperti itu. Tiada kan? Oh, banding-bandingkan. Jadi bagaimana tanggapanmu kalau dikasih begitu? Apakah kamu membuktikan atau kamu malah kayak sama nyerah, sudah malas? kadang kalau sudah dikasih bicara begitu kayak sudah down sekali. Habis itu pas depan Tidak ada yang kayak kalian tidak maksudnya harusnya orang itu mendukung kan, jangan kayak memberikan kan dia beda beda dia sudah mau belajar. Jadi kayak
Jadi kamu kayak menerima aja gitu. Dan zamannya kita. Iya. Dia bilang kamu harus begini, kamu tak tahu papa mama begini dulu. Iya. Beda zaman kita bro. Iya. Betul. Soalnya kalau dikasih tahu ini sama saya dengan papa beda zaman. Beda orang tua dulu. Jadi Kayak kalau bicara saya duluan rasa garam daripada jadi kalau saya kasih tahu nggak dengar. pas dia orang tua dulu berjalan kaki ke sekolah. Begitu sudah orang tua kalau saya bicara soal anak merasa paling benar. Kayak semua orang tua benar, semua sama deh. Iya. Cuma berjalan kaki ke sekolah tapi semangat sekali kamu ini pakai motor ke sekolah. Begitu kayak di kamu tuh sudah sangat Makanya saya bilang Selalu berjalan kaki. jalan kaki, biaya Tidak pakai sepatu kan. Harus sekolah tapi kan semangat kalau kamu iya. tapi nggak. Ini gak diam-diam kenapa? Relate juga kah? Oh, tidak juga, orang tidak kena tekanan. Dibanding-bandingkan itu juga tidak enak sih dibanding-bandingkan. Saya juga biasa lagi tuh kayak diam saja. Namanya orang tua. Kalau punya uang sendiri salah di rumah. Iya betul. Kalau dibandingkan begitu kita kayak Iya. Cuman dalam hati juga pengen banggakan mereka kan. Tapi caranya mungkin yang tidak. Iya. Iya betul kan. Apalagi kita cuma numpang tinggal di rumahnya. Betul. Kan numpang tinggal itu kayak kita masih apa ya? Prinsipku kalau Masih tergantung dengan orang tua dan jadi kayak kita mau bagaimana gitu. Tidak bisa juga menyimpulkan perasaan. Kadang dibilang, kau tuh anak. Mau kita menyampaikan perasaan salah, begini salah. Jadi iya betul, pasti kita jadi lebih salah lagi. Jadi tidak bisa kita bantah-bantah orang tua. Sudah, ada lagi yang mau bercerita spesial. Tutup sudah. capek karena Baguslah. kalau papaku dia Misalnya ini ada kalian rasa di keluarganya kalian ada yang bikin tidak enak atau bagaimana, komunikasikan saja. Coba bicara saja, maaf Pak, saya tidak suka begini, seharusnya begini, bilang saja. Siapa tahu orang tua mengerti. sekarang kita bisa bicara begitu cuman Dia terima. dorang lagi yang harus benar. Kayak gitu. Kita bilang saya suka dikasih begini, berarti kok tidak mau saya atur gitu, kok tidak mau saya ajar, kok tidak mau dengar saya. Biasa saya kalau saya bilang biasa dan makanya itu kalau tidak kayak dia karena itu sudah kali dikasih tahu membantah. Gitu? Makanya Astaga. kamu tidak bisa kayak dia karena kamu dikasih tahu membantah. Bilang lagi perasaanmu, no. Bilang ini, saya tidak suka ditekan. Saya bilang begini, kan saya berkata dia jangan sama dia. Begitu. Itu sih karena misalnya kalau keluarga tidak mensupport, kita harus punya teman yang mensupport kita. Temannya kami sama Jangan cari orang yang salah. Malah curhat ke orang yang salah, dia curhat yang ke lain. Sudah tidak usah dipaksakan, karena di sini kita ini tidak memaksakan dan sukarela kan asasnya tadi. Oke, karena semua sudah bercerita. Dari cerita kalian tadi, kita bisa belajar bahwa motivasi dan minat belajar itu bisa tumbuh kalau kita punya keinginan dan tujuan yang jelas. Lingkungan juga yang berpengaruh, misalnya lingkungan yang positif dan negatif itu berpengaruh pada proses pembelajaran kita di sekolah. Dan saya percaya pada kalian semua ini bisa yakin pada kemampuan kalian sendiri. Jadi kalian itu harus yakin pada diri kalian sendiri. Jangan kata orang ingin yang ini, dia sukses dengan hal yang itu, kalian ikut juga. Kan orang berbeda-beda. Dia sukanya yang apa, dia pintarnya yang mana, dia lebih fokus kemana, kayak ini lebih suka geografi, atau sana yang matematika, atau mungkin atau sana seni, atau sana apa. Dia fokus aja sama diri sendiri, apa yang kalian mau di dunia ini, jadi harus pikirkan sekarang.
Karena kalau bukan sekarang kapan lagi gitu ya. Jadi kalian harus nah, langkah-langkah yang tadi kan saya bilang gitu, menentukan tujuan yang jelas, cara-caranya kan sudah jelaskan semua tadi. Jadi apakah kalian sudah termotivasi sekarang? Itu kan pikir-pikirkan lagi. Kalian mau jadi apa? Membanggakan orang tua. Ada yang tadi sudah ada yang bercerita tadi dibanding-bandingkan. Kenapa kita tidak berpikir saja daripada dibanding-bandingkan, mending saya lebih jadi yang lebih baik. Supaya saya tidak dibanding-bandingkan lagi gitu. Jadi itu semua dari diri sendiri dan positif dan lingkungan yang positif. Bilang sama orang tuanya, "Mak, saya mau jadi ini, bisa didukung saya ini." Pasti didukung. Jadi mungkin tidak, anaknya orang tua tuh pasti lihat anaknya yang terbaik dan misalnya anaknya itu bisa sukses, pasti didukung gitu. Kalau misalnya kamu mau jadi apa? Mau aja apa ya? Jadi atlet mungkin, atau kamu sukanya apa? Pasti didukung gitu. Kalau saya pengen, terutama saya bilang saya pengen jadi guru kan, difasilitasi, dikasih masuk dalam universitas, dibiayai kuliah gitu. Jadi kan kalau sudah lulus dari sini, kalian mau kerja kah, terserah kan, kalian yang punya tujuannya. Kalian mau kerja kah, mau kuliah kah? Kalau mau jadi guru ya harus kuliah. Kalau mau jadi atlet, latihan, ya begitulah. Saya memberikan kalian semua untuk kesempatan menyimpulkan kegiatan ini. Apa yang kalian dapatkan, semua yang kita bahas, jadi simpulkan. Tidak apa yang kalian pahami saja, jelaskan saja. Simpulkan kegiatan itu. Nggak usah ya. Mungkin mulai dari sini lagi. yang kita bahas tadi apa? Kita bicarakan tadi apa? Kan kita sudah bercerita. Simpulkan saja apa yang kamu dapatkan dari kegiatan ini. Terlalu lama berpikir dia berpikirkan. Tidak usah kata-katanya terlalu formal, santai saja. Kita kan cuma praktek di sini. Dari sini saya belajar apa ya? Ya saya masih punya tujuan begitu. Ya betul. Bukan berarti saya cuma berhenti di sini, tapi kedepannya saya masih ada tujuan begitu sih. Iya. Sudah? Ini ya rambut panjang. Siapa Jo? Nggak usah. Yang mau duluan. Iya. Kesimpulan yang bisa belajar atau praktek hari ini tentunya motivasi sama tingkatan untuk minat belajar bukan hanya dari dalam diri, tapi bisa disangkutkan dengan lingkungan yang positif, motivasi dari orang tua, kita juga harus mempunyai tujuan yang jelas untuk menggapai itu. Oke, terima kasih. Lanjutnya siapa lagi? Kalau saya kayak lebih terbuka pemikiranku. Oh, baik. Kalau tidak ada kita bahas begini, pikir Iya kan? kalau tidak ada sempat komunikasi dengan orang tua, tidak akan terbuka. Betul. Karena permasalahan itu harus diselesaikan. Bagaimana caranya mau terselesaikan kalau kita mau selesai? Ada lagi? Simpulan. Ini paling banyak bercerita tadi ini. Aduh, sudah banyak curhat dia di sini. Saya bukakan konseling individu kok. Apa? Susah dibilang? Enggak kedengaran keras suaramu. Sudah? Ini? Sudah, tidak ada ya? Oke, kesimpulannya itu motivasi dan minat belajar itu penting untuk kita pahami karena itu akan membuat kita berubah. Karena kalau kita tidak membahas ini, kita tidak akan berubah dan itu juga dari diri sendiri kan. Oke, itu tadi kesimpulannya. Oke, baik, bagian penutup. Baik teman-teman, terima kasih atas keaktifan kalian semuanya, sudah berani berbicara, berani mengungkapkan perasaannya juga. Semoga semuanya bisa lebih lagi memahami diri dan meningkatkan motivasi belajar dan minat belajar. Semoga setelah kegiatan ini semuanya semakin semangat ya belajar.
semakin rajin ke sekolah. Oke. Sampai jumpa di kegiatan bimbingan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai. Tepuk tangan. Boleh kita foto dulu? Boleh.